Kenapa begini? Kakak ganti krim masker kamu. Itu krim kaki. Kalau aku tangkap kalian akan tahu rasanya. Berhenti! Kak Fang, tolong tangkap mereka. Kalian lari kemana? Lihat dia berani lagi atau tidak, Mama. Jangan ribut, kamu juga kena marah. Kesini, Mama. Apa yang terjadi, Pluto? Mereka berdua. Aku cuma pergi makan sekali, kenapa sampai bikin mereka nangis? Aku nggak mereka ganti maskerku. Bikin mukaku cuma karena masker. Seperti itu aja? Apapun yang kamu lakukan, aku bisa memaafkanmu. Tapi kalau kamu jahat ke anak-anakku, aku nggak bisa terima kamu pergi. Kamu gila, nggak bisa ngajar anak. Mereka gimana? Nggak apa-apa. Aku udah bikin mereka tidur. Kamu mau kemana lagi? Jackie pergi bukan berarti aku akan tinggal. Aku tahu dulu aku yang salah. Tapi kamu tetap istriku. Nama Emma cuma formalitas. Venus demi anak-anak kita. Kasih aku satu kesempatan. Kan kamu bilang tadi. Kamu bisa memaafkan apapun Jackie, tapi nggak bisa terima dia jahat ke anak-anak kita? Iya, aku sangat peduli sama anak-anak kita. Dan juga sama kamu karena kamu ibunya. Aku tahu mereka nggak bisa tanpa kamu. Kalau bukan karena anak-anak kita. Kamu masih akan usir Jackie dan minta aku tinggal? Tenang, aku nggak akan tinggalkan anak-anak. Tapi buat kamu. Aku nggak akan berharap lagi. Siray, itu ide bagus? Kamu mau hidup dengan harga diri? Kenapa harus hidup dengan harga diri? Aku nggak mau pakai trik lagi. Karena nggak perlu bertengkar lagi. Jujur, setelah aku pindah, aku benar-benar mikirin banyak hal udah lebih dari 10 tahun. Nggak pernah tanpa suami di samping. Sebenarnya banyak pergolakan pikiran. Aku terus mikir pada akhirnya. Saya baru sadar ternyata bisa hidup tanpanya. Sejujurnya dia membiarkanku tinggal di sisinya. Bukan karena dia mencintaiku. Dia hanya demi sepasang anak-anak kami, seorang pria yang sudah berubah hati. Hubungan suami istri yang dipertahankan keduanya, masih ada artinya? Aku merasa sangat lelah tidak ingin menyusahkan diri sendiri untuk seorang pria seperti itu. Seperti ini. Tapi bukankah kamu dulu pernah bilang, pasti tidak akan bercerai demi sepasang anak-anak kita. Sekarang kamu bilang demi dirimu sendiri. Apa yang kita lakukan sebelumnya tidak bodohkah? Bagaimanapun terima kasih banyak. Sama-sama aku akhirnya mengerti. Kata-kata yang kamu katakan. Wanita tak harus bergantung pada pria. Meskipun kamu agak telat menyadarinya, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali seumur hidup. Mulai hari ini aku akan belajar mandiri. Mari kita bersulang untuk wanita. Ini yang mendapatkan kehidupan baru, ayo. Apa denganmu? Pihak yang terlibat sudah melupakannya. Mengapa kamu masih memikirkannya? Dulu aku sangat iri padamu dan Pluto. Kupikir kalian adalah pasangan suami istri teladan. Tapi ternyata ada begitu banyak hal menyedihkan di balik itu. Dan sekarang malah bercerai. Aku hanya menyalahkan diri sendiri karena terlalu pintar. Kupikir aku bisa meminta seseorang membantu mengawasi. Tidak disangka aku salah perhitungan. Hubungan dua orang memang sulit dihitung. Semoga kamu dan Siaki menjadi pengecualian. Pasti iya, kamu yakin sekali? Siaki adalah pria baik 100%. Kami pasti bisa hidup bahagia sampai tua. Lebih baik kita bertaruh. Jika kalian bisa melewati masa 7 tahun gatal, dan kamu masih merasa dia pria baik, Haikyo akan mempertimbangkan untuk menikah. Begitu katamu. Kalau Gaoling kalah bagaimana? Dia sudah cukup menderita. Setelah mengalami 2 kali pernikahan gagal, aku juga tidak enak untuk menuntut apapun darinya lagi.
Venus jadi saksinya ya? Nanti dia tidak bisa menyangkal, tidak masalah. Baik. Sekarang Jackie sudah diusir oleh Pluto. Aku bisa kembali bekerja, itu berarti suami kamu juga bisa kembali bekerja dan naik jabatan. Benarkah, Kak? Tentu saja benar, aku juga merindukan kalian berdua. Berada bersama sepanjang hari lalu banyak konflik dan cepat berpisah. Tidak perlu menangguh. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Aku akan segera memberitahunya. Bersulang. Jangan terlalu khawatir, bayi memang lebih mudah demam. Kalau ada waktu sering-seringlah membawanya keluar untuk menghirup udara segar. Jangan hanya meninggalkannya di rumah. Dengan begitu anak akan lebih sehat kan? Aku juga tahu aku ibu yang tidak layak. Kemarin untungnya Men mengingatkanku untuk pergi ke rumah sakit dan menemani sepanjang malam merawat putriku. Tampaknya ayah tituler ini juga langka. Pernahkah kamu memikirkan untuk memberinya kesempatan untuk menjadi ayah sejati anak itu? Apa maksudmu dengan mengatakan itu? Dengan begitu di masa depan untuk anak, lebih baik memiliki kedua orang tua. Ada apa? Kamu ingin mengatakan sesuatu? Karena kamu, aku memberitahumu. Sebetulnya dia memang ayah anak itu. Dia? Aku benar-benar tidak menyangka. Dia tahu? Tentu saja tidak. Satu malam bersamanya benar-benar tidak disengaja. Kalau aku tidak mabuk, aku tidak akan lupa mengambil tindakan pencegahan. Apa kamu berencana memberitahunya? Dulu sama sekali tidak terpikir. Tapi sejak semalam di rumah sakit, ketika kami bertiga paling dekat, ada saat aku benar-benar merasa kami bertiga seperti keluarga. Jadi aku memberinya petunjuk bahwa anak itu adalah anak kandungnya. Kurasa dia tidak mengerti. Kenapa kamu tidak menjelaskan dengan jelas padanya? Aku tidak ingin melanggar prinsipku sendiri. Sekarang aku punya perasaan padanya. Dia juga sangat baik padaku dan baik. Terlihat seperti kami benar-benar bahagia. Tapi aku tetap tidak percaya. Aku bisa memiliki kebahagiaan seperti ini, semakin bahagia. Aku semakin takut nanti akan semakin sedih. Mengerti? Kamu lihat bagaimana Pluto selalu baik padaku. Dia adalah pria pertama yang membuatku merasa bahagia. Tapi sekarang bagaimana? Pria yang berubah hati tidak layak disayangkan. Yang paling menyakitkan adalah anak-anak. Lagi pula anak-anak tidak bersalah. Sekarang sudah menjadi seorang ibu, tidak bisa hanya memikirkan perasaan sendiri. Harus mempertimbangkan perasaan putri juga kan? Makan malam-malam ini. Sebenarnya Ada, APA Yang, begitu semua makan di luar ini. Ada apa yang patut dirayakan? Untuk kesembuhan Hailey, agar selalu bahagia dan sehat. Dan untuk keberhasilan saya, meyakinkan Jimmy. Dia setuju untuk bernegosiasi lagi dengan kita. Benarkah? Kamu hebat. Makan malam ini saya yang traktir, tidak boleh. Saya kepala keluarga, tentu saja saya yang traktir. Kamu simpan uangmu untuk tabungan pribadi. Dulu saya hanya memikirkan bagaimana meraih posisi. Menghasilkan lebih banyak uang, tapi tidak tahu untuk apa. Tapi sekarang ada Wen Hailey. Saya tahu untuk saya berjuang. Seberat itu kata-katamu. Tidak benar Hilda, kita juga harus merencanakan masa depan Hailey. Saya berniat menyiapkan dana pendidikannya. Agar saat dia besar nanti bisa ke luar negeri. Kuliah di universitas ternama, tapi SD dan SMP harus sekolah di Hong Kong. Saya tidak ingin dia terlalu kecil, sudah jauh dari kita. Saya berniat mencari rumah untukmu, dekat dengan zona sekolah unggulan. Bagaimana menurutmu? Kamu pikirkan baik-baik. Semuanya malam ini, saya ingin menyanyikan lagu ini. Untuk dua wanita yang paling saya sayangi. Hailey dan Hilda.
Hilda. Kamu mempercayakan Hailey padaku biar aku merawatmu seumur hidup. Kamu ngapain? Setahun yang lalu saya memainkan lagu yang sama. Saat itu saya sudah tahu kamu punya perasaan padaku. Setelah semalam saya semakin yakin. Kita saling menyukai. Dan kita membesarkan putri kita bersama. Saya rasa saya harus memberimu komitmen yang serius. Saya rasa kamu salah paham, saya tidak salah paham. Kamu mau membiarkan putri kita memakai margawen itu, bukti kamu menyukaiku. Kamu tidak bisa membohongiku. Bahkan jika saat itu saya menyukaimu. Anggap saja kamu menang, oke? Saya pergi, Hilda. Saya sudah hidup lebih dari 30 tahun. Baru sekarang menemukan yang paling cocok. Sebelumnya saya pernah mendekati banyak wanita. Tapi saya sadar yang paling saya cintai ternyata kamu. Kamu pernah menikah sebelumnya. Janji pernikahan pun bisa kamu langgar. Mengapa aku harus percaya padamu? Itu dulu. Aku benar-benar tulus, tidak ada kepentingan pribadi. Sudah, jangan bicara lagi, aku mengerti. Tolong, sudah larut malam, ada apa kamu mencariku? Aku sudah bicara dengan Crystal, dia bilang. Kamu pernah melamarnya. Dia sudah menolakku. Aku ditakdirkan untuk gagal melamar. Bagaimanapun aku sangat berterima kasih padamu sudah membantuku. Berusaha membuatnya kembali. Jangan memikirkan pria yang sudah beristri itu. Sayangnya dia tidak menerima kebaikanmu. Dia menyukai orang lain di hatinya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bro, jangan menyerah, aku tidak mau cucuku menjadi pihak ketiga di kemudian hari. Tolong bantu aku sekali lagi. Yang terakhir kalinya. Kalau kamu tidak membantuku, aku tidak tahu harus minta tolong siapa lagi. Kamu tahu aku sangat menyayangi cucuku ini. Di masa depan semua bisnisku akan kuberikan padanya. Kalau Crystal terus terobsesi dengan hubungan terlarang ini, bagaimana aku bisa tenang menyerahkan semuanya padanya? Tolong biarkan aku mempertimbangkannya dulu. Kalian bilang sebenarnya harus memilih yang mana? Putri Crystal memiliki kerajaan yang besar. Di kerajaannya ada tambang emas besar, tapi di hati sang pangeran hanya menyukai Putri Hilda dan putrinya. Pilih Putri Hilda, pasti lebih bahagia. Tapi Putri Crystal sangat kaya. Tanpa uang mana mungkin bahagia? Apalagi harus menghidupi anak perempuan beban berat. Ya tentu saja tidak. Jangan berdebat lagi sekarang, ayo voting dengan mengangkat tangan. Yang memilih Putri Crystal angkat tangan kiri. Yang memilih Putri Hilda angkat tangan kanan. Aku abstain. Si B kenapa tidak angkat tangan? Kamu angkat kedua tangan sekaligus. Karena aku ingin keduanya. Benar, kenapa tidak bisa memilih keduanya? Satu menikah dengannya akan dapat banyak uang. Satu tidak menuntut status, hanya ingin cinta sejati. Keduanya tidak bertentangan. Crystal, lebih baik aku jujur padamu. Aku tahu karena Please yang memintamu kamu baru mau menemuiku. Kakekmu sangat ingin kita bersama lagi. Dengan aku menjagamu dia baru tenang menyerahkan semua bisnisnya padamu. Mari kita bersama lagi. Apakah aku tidak cukup jelas? Kita sudah selesai. Aku tidak lagi menyukaimu, kamu tidak perlu melakukan semua ini. Kamu tidak menyukaiku, tidak masalah apakah kamu menyukai Kikuan. Aku tidak perlu menjawabmu, itu berarti iya. Kamu melakukan ini akan sangat menyedihkan kakekmu. Kamu anak yang berbakti, kamu juga ingin kakekmu bahagia. Tidak ingin dia di usia yang sudah tua ini masih khawatir dengan urusan pernikahanmu. Anggap saja ini untuk memenuhi keinginannya. Menikah denganku. Apa yang kamu katakan? Tenang saja. Setelah kita menikah aku tidak akan mencampuri kehidupan pribadimu.
Kamu bisa mengembangkan perasaanmu, kita tidak saling mengganggu. Kamu ini keterlaluan. Maaf. Hilda, aku sedang berbicara dengan tamu. Aku akan kembali setelah makan siang. Baiklah, sampai jumpa. Ternyata kamu punya rencana sendiri. Atau Hilda yang terkenal tegas, kamu memang hebat. Hilda punya satu kelebihan, tidak menuntut status. Jadi dia pasti tidak akan menghalangi kita menikah. Jika setelah menikah kamu ingin mengembangkan hubungan dengan Kikuan secara diam-diam, mungkin akan lebih mudah untuk menutupi mata orang. Kamu sudah tidak bisa disembuhkan. Aku tidak akan menjadi alatmu untuk menikah denganmu. Tidak perlu sekeras itu. Jangan sia-siakan. Kalian kembali tepat waktu Hilda mencari kalian. Hilda pasti ingin membicarakan proyek T723 denganku. Urusanku lebih penting, aku masuk dulu. Siapa bilang urusanmu lebih penting? Hilda tidak bilang begitu. Kalian membicarakan hal yang sama, masuklah bersama. Hilda, ini untukmu. Letakkan saja, Hilda punya hal penting untuk dibicarakan, duduklah. Aku berencana untuk menaikkan Siaki menjadi asisten manajer merek. Kamu serius? Terima kasih Hilda. Ini juga bagus, ada satu lagi junior. Untuk meringankan pekerjaan asisten manajer merek senior juga bagus. Aku pasti akan memperhatikanmu. Kamu benar karena Siaki kurang berpengalaman. Jadi perlu lebih banyak latihan. Aku berencana untuk menyerahkan merek T723 ini kepada Siaki untuk bertanggung jawab. Men, kamu serahkan dokumennya kepadanya. Apa? Siaki, apakah kamu yakin bisa melakukannya? Tentu saja yakin, tidak, bagaimanapun juga tidak. Merek ini adalah hasil kerja kerasku sendiri yang aku dapatkan. Bagaimana kamu bisa menyerahkan jerih payahku kepada orang lain? Siaki, kamu keluar dulu. Katakan apa maksudmu melakukan ini? Tidak ada maksud lain. Murni hanya urusan pekerjaan. Apa karena urusan pribadi, kamu tidak puas dengan saya? Saya hanya bertindak adil. T723 kamu memulai dengan baik. Jadi sebaiknya diserahkan pada rekan baru yang sedang naik daun. Dengan kemampuanmu kamu seharusnya memimpin rekan lain. Menciptakan merek baru, membuka peluang baru. Wanita memang bisa berubah dengan cepat. Apa kamu iri karena saya lebih baik dan lebih mampu darimu? Dalam urusan pekerjaan saya tidak takut pada siapapun, apalagi iri padamu. Bagaimana dengan urusan pribadi? Apa yang kamu irikan? Kamu tetap saja tidak Saya percaya sedang pada saya. membicarakan urusan pekerjaan, jangan bicarakan urusan pribadi lagi. Dengan sikapmu seperti ini, bagaimana saya bisa terus bekerja? Jika kamu benar-benar merasa tidak bisa bekerja sama dengan saya, bagaimana kalau saya memindahkanmu ke cabang Shanghai? Mungkin peluang berkembang di sana lebih baik untukmu. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Kamu jelas-jelas menyukai saya. Mengapa memaksa saya pergi? Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, saya tetap atasanmu. Saya sama sekali tidak bisa menerima. Kamu menolak keputusan perusahaan. Kamu rela mengorbankan cinta demi karir. Bahkan saya pun kamu korbankan. Berarti kamu juga rela mengorbankan anak kita. Saya sangat berterima kasih padamu saat saya melahirkan. Kamu banyak membantu saya. Tapi sekarang saya bukan lagi wanita hamil yang butuh bantuan orang lain. Saya tidak butuh kamu lagi, kamu sudah tidak ada gunanya. Kamu bisa pensiun dengan bangga dan anak saya tidak akan dipanggil Wen Hailey. Harap jangan sembarangan memanggil. Kamu memang hebat. Kamu mengambil harapan terakhir saya. Kamu sangat tegas. Saya mengundurkan diri, kamu lega. Putri Kristal melemparkan bunga padamu. Putri Hilda juga tidak mau kamu, bagaimana? Bukan mereka yang tidak mau saya, tapi saya yang tidak mau mereka. Saya sebelumnya benar-benar salah, dan salah besar. Ternyata di dunia ini, tidak ada cinta sejati. Saya jadi orang baik mencintai orang lain tapi hasilnya buruk. Kenapa? Karena saya memang dilahirkan seperti ini. Saya memang tidak cocok jadi orang baik. Dalam kamus saya yang paling bisa dipercaya adalah uang dan kekuasaan. Wang? Kekuasaan?
Sekarang saya tidak punya apa-apa. Satu orang hilang, uang juga tidak ada. Hak Hailey pun tidak ada lagi. Tapi aku pasti akan mengambil kembali semua yang hilang dalam setahun ini. Segala yang telah hilang. Terima kasih semuanya, telah merayakan promosiku, aku akan terus berusaha. Sekarang Siaki sangat mirip dengan ayahnya. Cuma satu kata, cerdik. Tentu saja nenek dia anakku, tentu saja dia cerdik. Adikku juga cerdik, seleranya bagus. Memilih Siaki.